ini sudah dilaksanakan senam prolanis ya Bapak Ibu. Buat yang belum tahu, yang biasa berobat datang hari Jumat boleh ikutan senam ya. Semua boleh, bukan cuma anggota klub aja atau hari Jumat. Kalau mau juga datang hari Minggu, habis subuh jam 6 ya. Nah, sesuai kegiatan rutinitas kita untuk kegiatan prolanis ada yang namanya edukasi ya, edukasi selain senam prolanis, pengambilan obat rutin, ada juga edukasi di kegiatan kelompok senam. Nah, kebetulan di sini ada dokter-dokter muda kita dari Puskesmas Simpangkawan yang akan memberikan materi edukasi untuk Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu semua mohon diperhatikan, mudah-mudahan apa yang disampaikan dokter nanti bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan nanti ditampung dulu ya. Habis dokternya memberikan materi, baru nanti kita buka sesi pertanyaan. Selamat pagi semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Pantun dulu ya. Air beriak tanda tak dalam. Air tenang seperti berlian. Izinkan saya memberi salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat, yang kanan kurang kompak, yang kiri tidak serempak, yang tengah tidak tampak. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi kali ini saya bersama teman-teman akan melakukan pemaparan materi. Kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, tapi kalau udah sayang jangan ditinggal. Perkenalkan, saya Maulidatul Hasanah bersama teman-teman saya. Di sini ada Alda, ada Indah, ada Dita, dan juga ada Ilham. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang DM. Ibu-ibu, bapak-bapak sudah tahu belum apa itu DM? Tahu. Apa itu? Coba ibu. Apa? Diabetes. Iya, diabetes. Apa lagi nama lainnya? Coba siapa ibu-ibu? Bapak-bapak ada yang tahu lagi? Kencing manis, benar. Jadi DM itu atau dalam istilah medis itu singkatannya diabetes mellitus, atau kita kenal juga dengan kencing manis. Ada yang ngomong juga penyakit gula darah. Jadi apa itu DM? Jadi DM ini merupakan suatu penyakit yang disebabkan karena tingginya kadar glukosa darah atau kadar gula darah yang disebabkan karena adanya gangguan metabolisme. Itu bahasa medisnya. Kenapa dia terkena DM? Itu terjadi karena perilakunya yang tidak sehat. Jadi berdasarkan data, ini data yang bilang nih, data yang ngomong kalau menurut Riskesdas 2018 atau Riset Kesehatan Dasar 2018, ternyata orang-orang yang DM ini sudah banyak. Coba tebak berapa, Bu? Sudah 20 juta orang, Bu, terdiagnosis DM. Ini banyak apa sedikit? Iya, banyak. Jadi karena ini banyak, jadi kita sebagai bapak-bapak, ibu-ibu ini harus kita cegah. Nah, kita kenali dulu apa faktor risiko yang bisa menyebabkan DM. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu, ada dua yang menyebabkan DM ini. Ada yang bisa dimodifikasi, ada yang tidak bisa dimodifikasi. Maksud dari yang bisa dimodifikasi dan yang tidak dimodifikasi apa? Jadi kita bahas dulu yang bisa dimodifikasi. Artinya bisa kita ubah dalam perilaku sehari-hari. Apa itu? Yang pertama, berat badan berlebih. Nah, untuk ibu-ibu yang berat badan atau bapak-bapak yang berat badan yang berlebih, ternyata itu risiko tinggi untuk terjadinya penyakit diabetes mellitus atau kencing manis ini. Nah, yang kedua, karena aktivitas fisik yang kurang. Aktivitas fisik yang kurang ini yang kayak mana? Yang mager. Kalau istilah anak muda sekarang mager. Apa itu mager? Malas gerak, tidak mau apa-apa, tidak pakai motor, tidak ada jalan. Pokoknya semuanya mau serba instan. Ternyata menurut data, orang-orang yang aktivitas fisiknya kurang itu berisiko untuk terjadi penyakit diabetes mellitus atau kencing manis yang kita kenal itu. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada darah tinggi atau hipertensi. Apa itu hipertensi? Kalau tekanan darahnya itu lebih dari 140/80. Itu ya, pada saat kita ukur, ternyata kalau misalnya lebih dari segitu, itu ternyata hipertensi namanya. Nah, ternyata hipertensi itu
berisiko tinggi untuk terjadinya DM. Nah, kemudian ada juga yang makan makanan yang tidak sehat dan juga tidak seimbang. Maksudnya kayak mana? Dia makan tinggi gula, kemudian tinggi garam, ya, kemudian tinggi lemak. Itu ternyata berisiko untuk terjadinya DM atau kencing manis. Kemudian yang kedua, tadi kan yang pertama faktor yang bisa kita ubah dari diri kita sendiri. Untuk faktor yang kedua yang tidak bisa kita ubah itu ternyata ada juga. Apa itu? Yang pertama, kalau kita sudah berusia tua. Jika usianya lebih dari 40 tahun, ternyata itu berisiko untuk tinggi untuk terjadinya kencing manis. Karena tadi balik awal, kencing manis itu karena adanya gangguan metabolisme. Ya, karena dia sudah agak berumur 45 tahun, ternyata berisiko untuk terjadinya resistensi insulin kalau bahasa medisnya. Ya. Terus apa lagi? Kalau keluarga atau orang tua ibu atau bapak ada yang mengalami kejadian DM ini, ada yang mengalami penyakit DM, ternyata juga berisiko tinggi untuk terjadinya kencing manis ini. Gejalanya, apa gejalanya? Yang pertama, itu kita sering kencing. Kemudian yang kedua, sering banyak minum. Yang ketiga, sering lapar, jadi sering makan. Tapi berat badannya turun tanpa sebab. Banyak makan tapi turun berat badannya, itu bisa salah satu tanda kalau misalnya dia mengalami DM. Lalu untuk memastikannya kayak mana? Kita cek kesehatan. Jadi ada istilahnya itu cerdik. Apa itu cerdik? Yang pertama cek kesehatan secara berkala. Ya, datang ibu-ibu, bapak-bapak ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat untuk dicek kesehatannya. Nanti yang dicek apa? Bisa kita ukur karena dia berat badan berlebih faktor risiko. Jadi kita ukur lingkar perut, berat badan, tinggi badan. Kalau kita ukur tekanan darah, gula darah, kemudian kolesterol juga kita ukur. Kemudian cerdik tadi, yang kedua berarti apa? Hindarkan asap rokok. Apa maksudnya? Untuk bapak-bapak yang sedang merokok, hentikan. Karena ternyata merokok itu bisa menjadi risiko tinggi terjadinya kencing manis, ya. Kemudian yang ketiga L. Apa itu L? Rajin beraktivitas fisik tadi. Karena tadi saya sebut kalau ternyata orang yang DM ini dia kalau kurang beraktivitas, banyak mager-mager, jadi malah bisa mengakibatkan kencing manis, ya kan? Nah, jadi apa yang aktivitas fisik ini kayak mana? Aktivitas fisik ini bebas, yang murah ada, yang mau yang mahal ada. Apa baik? Bisa senam kayak kita setiap Jumat. Kemudian apa lagi? Jalan santai. Apa lagi? Jogging, bersepeda, berenang bisa. Jadi aktivitas fisik berapa lama kita melakukan itu? Cuma semenit, tidak ada terjadi pertukaran energi, gitu kan? Nah, jadi yang dianjurkan itu selama 30 menit. Berapa ibu-ibu? 30 menit. Ya, setengah jam. Jadi dilakukan setiap 3-5 minggu, 3-5 kali dalam seminggu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak rutinlah datang ke sini untuk ikut senam setiap minggu ya. Selain itu juga boleh jangan sampai jogging habis subuh, ya silakan selama 30 menit. Nah itu ya. Tadi kan yang keempat, yang kelima apa? D ini apa? Diet seimbang dan sehat. Apa maksud diet seimbang ini? Makan makanan yang sehat dan juga seimbang. Yang kayak mana? Yang pertama tadi saya sebut nggak boleh tinggi gula. Berarti kurangilah gula pasir, gula aren, gula tebu, gula batu, kurangi. Kemudian kurangi juga puding, susu kental manis, apa lagi yang manis-manis, kue, bolu, dodol. Nah iya, ternyata itu tinggi kadar gula darah, tinggi glukosa dalam situ yang bisa mengakibatkan peningkatan gula darah. Ya, paham ya Bu Ibu? Kemudian yang kedua apa lagi? Tinggi kadar garam. Gimana itu? Ternyata yang kita tidak lihat kayak apa? Keripik, kerupuk, lagi makanan kaleng, fast food. Nah itu ternyata itu juga tinggi kadar gula. Ya, tidak boleh dikurangi. Lebih baik makan ya makanan yang kita buat sendiri dengan rendah garam. Berapa banyak kadar garam yang boleh kita pakai dalam sehari? Ternyata menurut riset itu sebanyak 1 sendok teh garam yang boleh kita konsumsi dalam setiap hari dalam 1 orang. Nah jadi 1 sendok teh itu bukan setiap masak
gulai rendang 1 sendok teh untuk itu sendiri maksimum ya. Nah, jadi semua makanan yang kita makan dalam 1 hari itu jumlahnya 1 sendok teh ya. Ibu-ibu berapa? 6. Oke. Apa lagi? Rendah lemak. Yang rendah lemaknya kayak mana? Jadi yang rendah lemak ini seperti daging. Daging itu daging as, tidak boleh daging yang ada lemak. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Kemudian ayam. Ayam boleh, tidak boleh pakai kulit. Tinggi lemak. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Kemudian yang ketiga apa? Kemudian ikan. Ikan boleh ya? Ikan, cumi boleh. Kemudian apa lagi? Kemudian ada diet tinggi serat. Diet tinggi serat ini kayak mana? Makanan-makanan yang seperti buah dan sayur-sayur. Boleh kita makan banyak, kita makan buah dan sayur setiap hari ya. Ibu-ibu, ternyata riset mengatakan kalau kita banyak mengkonsumsi serat malah menurunkan dari kejadian kencing manis. Oke? Kemudian ada I. Tadi kan cerdik. Yang keenam itu ada I. Apa I? Istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup ini kayak mana? Ternyata istirahat yang cukup kita butuhkan untuk usia dewasa dalam 1 hari itu selama 7 sampai 8 jam ya. Ibu-ibu semalam tidur jam berapa? Jam 8. Kamu jam berapa, Bu? Jam 8 jam 3 udah bangun. Nah, kemudian selain I yang tadi, yang terakhir ada K. Apa itu K? Yaitu kelola stres. Stres yang kayak mana yang nak dikelola? Positive thinking. Kayak mana positive thinking itu? Kalau istilah anak muda positive thinking. Kalau kata-kata kita berpikir positif. Kayak mana? Seperti ikut pengajian, ya, jalan-jalan, ya, rekreasi. Berpikir positif itu merupakan kalau kita banyak pikiran ternyata meningkatkan risiko terjadinya kencing manis juga. Jadi kita harus hidup ini santai, jangan terlalu dipikirinnya. Ya, ibu-ibu berapa harus santai, diikuti alurnya. Ya. Oke, kesimpulan kalau misalnya kita punya gejala DM yang saya sebut tadi, mudah lapar, mudah haus, banyak makan tapi berat badan turun, maka ingatlah cerdik tadi. Cek kesehatan secara berkala, enyahkan asap rokok, rajin berolahraga atau aktivitas fisik, diet seimbang dan sehat, kemudian istirahat yang cukup, dan kelola stres. Ya. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus. Jangan bertele-tele. Kalau jalan menginjak bumi, kalau terbang menginjak awan. Cukup sekian dari kami. Ayo semua tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya mau tanya, kalau misalnya mangga itu kan manis, boleh nggak dimakan itu ya? Bisa sama-sama Ibu kalau kebanyakan Jadi itu manisnya alami. Kalau yang dari gula-gula yang kita sering konsumsi di luar buah-buahan itu kan gula sintetis namanya. Nah, jadi kalau dari buah-buahan itu boleh, tapi tidak boleh berlebihan juga karena sesuatu yang berlebihan tidak boleh. Kami mau bertanya, waktu saya berobat kemarin bulanan, saya dengar ada bapak-bapak ngomong katanya kalau lagi insulin itu bisa fokus gula. Apa itu? Soalnya saya memakai insulin. Ibu-ibu sebenarnya kan ibu-ibu udah kontrol dulu ya punya sakit sebelum dapat insulin itu, sebelum ibu dapat bulanan insulin. Jadi biasanya dokter spesialis penyakit dalamnya itu melihat juga kondisi ibu dan menyesuaikan dengan dosis insulinnya. Untuk sejauh ini setahu saya itu tidak ada pengaruh untuk suntik insulin dengan pengeroposan tulang, karena pengeroposan tulang itu faktor resikonya umur, berat badan yang berlebih itu menyebabkan pengeroposan tulang. Bukan dulu Ibu, buat kita bagus ya penjelasannya jelas. Terima kasih untuk dokter termuda. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.